Manajer Liverpool Jurgen Klopp dilaporkan telah melakukan kontak dengan striker Paris Saint-Germain Kylian Mbappe. Sebagaimana menurut laporan dari The Sport Review yang menyebut bahwa Jurgen Klopp menghidupkan kembali minatnya setelah gagal pada bursa transfer musim panas lalu. Laporan yang sama menyebutkan bahwa Liverpool menjadi pesaing yang setia menunggu pemain asal Prancis itu untuk datang ke Inggris. Tak tanggung-tanggung, Liverpool pun memiliki minat untuk kontrak jangka panjang pada pemain berusia 22 tahun itu. Klopp menganggap Mbappe sebagai rekrutan impian dan terus mempertahankan silaturahmi dengan striker PSG ini. Namun itu bukanlah hal mudah bagi Liverpool. Selain PSG sangat menjaga Mbappe, Real Madrid turut menunjukkan minatnya bagi juara Piala Dunia tersebut. Sementara itu, laporan dari Spanyol menyoroti manajer anyar PSG Mauricio Pochettino bekerja keras untuk mengamankan sang pemain. Mereka pun siap untuk menawarkan kontrak jangka panjang bagi Mbappe dengan perhitungan yang menggiurkan. Marcos Rojo dilaporkan telah menyetujui kontrak 2 tahun dengan Boca Juniors untuk mengakhiri mimpi buruknya di Manchester United. Sportsmall melaporkan awal pekan ini bahwa pemain Argentina itu telah dalam pembicaraan mengenai kembali ke tanah airnya setelah hanya membuat 15 penampilan di United dalam 2,5 tahun terakhir. Namun, Boca tidak mau membayar biaya transfernya. Rojo pun harus mencapai kesepakatan dengan United untuk merobek kontraknya dan membiarkannya pergi dengan gratis. Jika United tidak mau berkompromi, maka Rojo harus menunggu selama 6 bulan sisa kontraknya sebelum akhirnya pindah pada musim panas. Sheffield United dan Newcastle juga diyakini tertarik dengan pemain berusia 30 tahun itu. Namun pindah ke Boca akan membuat Rojo bersatu kembali dengan mantan rekan setim internasionalnya, yakni Carlos Tevez, yang terkenal melintasi batas kota setelah 2 tahun di bawah asuhan Sir Alex Ferguson untuk bergabung dengan Manchester City pada 2009 silam. Liverpool dilaporkan telah mengajukan tawaran kontrak kepada bek Bayern Munchen David Alaba. Alaba telah berulang kali menyatakan preferensinya untuk tetap di Allianz Arena, tetapi negosiasi mengenai kesepakatan baru menemui jalan buntu awal musim ini. Raksasa Jerman itu menarik tawaran kontrak 5 tahun baru mereka pada bulan November, sehingga membuka pintu untuk pindah dari Bayern Munchen. Real Madrid dan Liverpool sangat dikaitkan dengan kepindahan pemain berusia 28 tahun itu yang bebas berbicara dengan calon klub baru mulai bulan ini. Menurut jurnalis Italia Romero Agresti, seperti dikutip dari Tribal Football, Liverpool telah menawari Alaba kontrak senilai 9 juta pound sterling per tahun untuk bergabung sebagai agen gratis di musim panas. Itu akan segera menempatkannya sebagai salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di Liverpool dengan gaji 175.000 pound sterling per pekannya. Fiorentina menyampaikan telah resmi menyudahi peminjaman penyerang Patrick Cutrone pada musim dingin Januari 2021. Nantinya Cutrone akan kembali ke klub asal Inggris Wolverhampton Wanderers. Sebagaimana menurut laporan dari Football Italia, sejak merapat ke Stadion Artemio Franchi markas Fiorentina, Cutrone telah memainkan 34 laga di semua ajang dengan kontribusi 5 gol serta 3 assist bagi La Viola. Namun Wolves yang tengah kesulitan mencari penyerang haus gol setelah cedera panjang Raul Jimenez menjadikan pemulangan kembali Cutrone sebagai pilihan utama klub. Terlebih, kubu Wolves saat ini tidak bisa mengeluarkan biaya besar untuk mendatangkan pemain karena krisis finansial akibat pandemi COVID-19. Kini dengan kembalinya ke Inggris, Cutrone punya peluang untuk menjadi pilihan pertama pelatih Nuno Espirito Santo akibat cederanya Jimenez. Cutrone diharapkan tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan bisa kembali menemukan sentuhan terbaiknya seperti ketika memperkuat Rossoneri. Mikel Arteta angkat bicara soal nasib Mesut Ozil bersama Arsenal. Pelatih The Gunners ini menyebut Ozil bisa saja meninggalkan Stadion Emirates pada bulan ini dengan catatan kedua belah pihak sama-sama mencapai kesepakatan yang tepat. Jika ada sesuatu yang diselesaikan pada transfer Januari ini, itu karena adanya keputusan bagus antara kedua belah pihak, kata Arteta seperti dikutip dari Sky Sports.
Pesepak bola berusia 32 tahun itu tidak masuk dalam daftar skuad The Gunners pada paruh pertama musim Liga Premier Inggris 2020-2021. Ozil bahkan belum memainkan satupun pertandingan dalam kompetisi yang dijalani Arsenal. Ia hanya bermain untuk tim cadangan Arsenal. Belakangan agen Ozil Erkut Sogut mengatakan bahwa kliennya telah mendapat beberapa tawaran dari sejumlah klub, termasuk Fenerbahce dan DC United. Namun Sogut menjelaskan keputusan baru dapat terlihat dalam 7 hingga 10 hari ke depan. Arteta pun menambahkan ia tidak menutup langkah Ozil untuk mencari pelabuhan baru dalam karir sepak bolanya. Namun satu catatan dari pelatih asal Spanyol bahwa masa depan Ozil tergantung dalam kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak, baik dari klub maupun sang pemain. Bintang Lyon Memphis Depay menegaskan akan menyelesaikan tugasnya di klub sampai akhir musim ini. Sang pemain sebelumnya santer dikaitkan dengan Barcelona sejak Ronald Koeman jadi pelatih di Camp Nou. Nama Depay kembali muncul dalam bursa transfer Januari ini. Ia dikabarkan akan merapat ke klub Catalonia itu untuk bekerja sama dengan mantan pelatihnya di tim nasional Belanda. Namun Depay mengaku bahagia berada di Lyon saat ini dan berencana bertahan sampai kontraknya habis akhir musim ini. Ia juga senang dengan perlakuan Presiden Lyon Jean-Michel Aulas selama 4 musim ini. Kita lihat saja apa yang akan terjadi. Masih tetap berjalan dan menikmati keberadaan saya. Saya mungkin ada di sini sampai akhir musim, kata Depay seperti dikutip dari Goal. Depay sudah tampil sebanyak 59 kali di timnas Belanda dan mencetak 21 gol. Lini pertahanan bisa dikatakan menjadi problem utama Manchester United dalam 3 musim terakhir. Solskjaer dilaporkan ingin segera menyelesaikan masalah ini. Untuk itu ia mulai berburu bek tengah baru di bulan Januari ini. Manchester Evening News mengklaim bahwa MU sudah mengantongi satu nama untuk memperkuat lini pertahanan mereka. The Red Devils ingin memboyong Ben White dari Brighton. Ia dijuluki sebagai The New Rio Ferdinand karena tekniknya yang tinggi sehingga MU tertarik untuk merekrutnya. Masih menurut laporan yang sama, Manchester United sudah mulai mendekati Brighton untuk transfer sang pemain. Secara garis besar Brighton tidak keberatan menjual White karena mereka tahu diri tidak bisa mempertahankan back top seperti White dari kejaran tim-tim seperti MU. Namun Brighton kabarnya meminta MU menunggu hingga musim panas karena sang pemain dinilai masih krusial untuk menyelamatkan The Seagulls dari jurang degradasi. Mahar transfer White diberitakan masih cukup ekonomis. Setan Merah dilaporkan bisa merekrut sang bek di angka 40 juta pound sterling saja. Dalam 3 musim terakhir, Georginio Wijnaldum menjadi pemain kunci di Liverpool. Ia menjadi andalan Jurgen Klopp di lini tengah The Reds, di mana ia kerap memberikan performa yang apik. Liverpool saat ini tengah dibuat gelisah dengan kontrak Wijnaldum yang akan habis di musim panas nanti. Mereka sudah beberapa kali menyodorkan draft kontrak baru untuk pemain timnas Belanda itu. Todo VKS mengklaim bahwa Liverpool bakal gigit jari dalam upaya mempertahankan Wijnaldum karena sang gelandang memutuskan untuk menolak lagi tawaran tersebut. Tawaran dari Liverpool ini sebenarnya sudah meningkat daripada beberapa draft awal, namun angka yang ditawarkan tidak memuaskan sang gelandang. Itulah mengapa Wijnaldum kembali menolak tawaran dari manajemen The Reds tersebut. Masih menurut laporan yang sama, sang pemain kini sudah mulai ambil ancang-ancang untuk pindah. Ia diberitakan sudah memantapkan hati untuk berkarir di Spanyol. Kabarnya ia sudah dinantikan Ronald Koeman di Barcelona. Pemain 30 tahun itu diberitakan akan menunggu hingga kontraknya habis sebelum bergabung dengan Barcelona. Sudah cukup lama Jack Grealish dikaitkan dengan Manchester United. Bahkan namanya sudah menghiasi halaman depan surat kabar Inggris sebelum Bruno Fernandes resmi didatangkan dari Sporting Lisbon. Manchester United bukanlah satu-satunya peminat jari Jack Grealish. Berdasarkan kabar yang beredar, pemain berusia 25 tahun itu juga mengundang ketertarikan Manchester City. Namun nampaknya kedua klub tersebut harus gigit jari. Pasalnya Daily Mail melaporkan kalau Aston Villa tidak akan tertarik dengan segala penawaran untuk memisahkan mereka dari Jack Grealish. Bahkan ketika mereka digoda dengan uang senilai 100 juta pound sterling sekalipun. Sang pemilik Nassef Sawiris dan Wes Edens telah merogoh kocek dalam-dalam untuk mengubah Aston Villa menjadi calon penerima tiket Liga Champions selama 2 musim terakhir. Dan tentunya mereka enggan melihat pemain terbaiknya pindah ke klub lain.
Tottenham Hotspur yakin Son Heung-min akan menandatangani kontrak baru saat negosiasi dilanjutkan. Winger asal Korea Selatan itu hijrah ke London dan bergabung dengan Tottenham pada tahun 2015 dan kontraknya saat ini di Spurs akan berakhir pada Juni 2023. Namun awal pekan ini Spurs untuk sementara menunda rencana untuk menawarkan Son dan Harry Kane persyaratan baru dan lebih baik sampai mereka memiliki gambaran yang lebih jelas tentang posisi keuangan mereka di tengah lockdown oleh pemerintah Inggris. Sebagaimana menurut laporan dari Telegraph, meskipun pembicaraan mengenai masa depan kedua pemain tersebut mengalami penundaan, pihak Spurs yakin bahwa Son akan memperpanjang masa tinggalnya setelah 2023 dan menyetujui kenaikan 25% dari gaji mingguannya yang sebesar 150.000 pound sterling. Laporan yang sama mengklaim bahwa negosiasi antara kedua pihak melambat karena Son mengubah perwakilannya, namun menyortir kontrak baru untuk Harry Kane dan Son Heung-min yang dikatakan sebagai prioritas utama Daniel Levy karena pimpinan Spurs itu berusaha untuk menangkis minat dari Manchester City maupun Real Madrid.